Saya Heru, NPM saya A1G017 026. Saya ingin menceritakan tentang cerita rakyat Kumpul Selatan, yaitu Buaya Besang Mas yang berasal dari desa Kedurang. Pada suatu hari ada ekor buaya laki-laki menikahi seorang perempuan yang berasal dari desa Riak. Mereka hidup bahagia dan memiliki 2 orang anak, satu orang yang tertua anak perempuan dan yang kedua anak laki-laki. Di tengah kebahagiaan itu, istri dari buaya itu meninggal dunia, dan sang buaya itu tetap hidup bahagia dengan anak-anaknya. Tapi alangkah sedihnya, di tengah kebahagiaan itu lagi, ternyata sang buaya mengidap penyakit dan dia diasingkan dari desa tersebut. Dia diasingkan ke tepian sungai dekat sawah. Dibuatkan sebuah gubuk kecil untuk buaya laki-laki itu. Dan setiap hari anak perempuannya selalu membawa makanan untuk ayahnya. Tapi pada suatu hari ayahnya bertanya kepada anak perempuannya, "Nak, mana adikmu? Kenapa dia tidak pernah menemui ayah?" Dan anak perempuannya bingung, terdiam, karena dia bingung apa yang harus dijawabnya. Karena ayah bertanya kenapa adiknya tidak pernah. Dan anak perempuannya hanya terdiam. "Oh ya, besok saya akan mengajak adik untuk menemui ayah." Setelah bilang seperti itu, anak perempuannya izin pulang kepada ayahnya. Anak perempuannya sesampai di rumah, anak perempuannya bercerita kepada adiknya, "Dik, kamu tadi dicari ayah. Kenapa kamu tidak mau bertemu sama ayah?" Dan anak laki-lakinya hanya terdiam, bingung mau bilang apa kepada kakaknya. Tapi kakaknya bilang, "Kenapa kamu takut ketularan sama ayah dengan penyakitnya?" Kakak tidak. Kakak sering tiap hari mengantar makan kepada ayah, tapi kakak tidak kenapa-napa. Dan keesokan harinya lagi, sang kakaknya mengantar lagi makanan kepada ayahnya. Alangkah terkejut kakaknya melihat tempat ayahnya sudah tergenang oleh air sungai. Kakaknya memanggil, "Ayah, oh ayah, di manakah engkau ayah?" Dan tiba-tiba ada datang seekor buaya setengah jadi-jadian. "Nah, ini ayah." "Oh ayah, kenapa engkau seperti itu ayah?" "Inilah penyakit ayah, nak." "Mana adikmu? Kenapa kamu tidak mengajak adikmu?" Dan anak perempuannya terdiam, tersipu, bingung untuk menjawab apa. Dia cuma menjawab, "Ada di rumah ya." Dan ayahnya hanya berpesan kepada anak perempuannya, "Kalian jangan ribut karena kalian hanya tinggal berdua. Ayah percayakan adikmu kepadamu ya." Dan anak perempuannya menangis karena ayahnya bilang seperti itu. "Ya, jangan tinggalkan kami ya. Oh ayah, jangan tinggalkan kami." Dan setelah itu ayahnya menghilang dari hadapannya, dan dia menangis lari pulang menemui adiknya. Setelah sampai di rumah, sang anak perempuan itu berkata pada adiknya, "Ayah sudah menghilang, ayah sudah pergi meninggalkan kita." Dan anak laki-lakinya terdiam, tersipu, menangis, menyesali nasibnya yang telah mengabaikan ayahnya selama masa hidup ayahnya. Dan dia tidak pernah bertemu. Dan dia menangis, hanya menangis di hadapan kakaknya. Kakaknya cuma menyampaikan pesan dari ayahnya, yaitu kita jangan ribut karena kita hanya berdua, kita saling menjaga. Itulah pesan dari ayah.
Raja Buaya Pala Dulung dibunuh oleh penjaga muara Sungai Musi, yaitu Buaya Siraragung. Buaya Siraragung melihat seorang orang Sulau yang ada di muara Sungai Musi. Dia menyampaikan pesan, bilang kepada pasukan buaya dari Buaya Pala Dulung bahwa rajanya telah saya bunuh, dan jasad Raja Pala Dulung dijadikan untuk tempat api. Dan laki-laki itu pulang dan menyampaikan pesan kepada pasukan dari Raja Siraragung Pala Dulung. Hei kalian, ada pesan dari Buaya Siraragung. Katanya raja kalian telah dia bunuh, dan kulit dari raja kalian dijadikan api, untuk tempat api. Dan ada satu ekor buaya ingin membalaskan dendam karena rajanya telah dibunuh oleh Buaya Siraragung, dan dia berangkat menuju ke muara Sungai Musi untuk membalaskan dendam. Sampai di sana dia bertemu seekor buaya. Dia bercerita kenapa dia datang ke sana untuk membalaskan dendam. Dan buaya itu dan mereka menyusun strategi untuk membunuh Buaya Siraragung. Sana dia bercerita, seekor buaya tadi menyampaikan sarannya, yaitu kamu harus cari buah kelapa yang bolong dan kamu harus membawa siletan potongan dari bambu yang tajam untuk melukai Buaya Siraragung. Setelah itu, buaya yang ingin membalas dendam tadi berangkat mencari pohon kelapa yang di pinggir sungai yang sudah dibolongi oleh tupai. Dia menemukannya di pinggir sungai, dan dia langsung masuk ke dalam lubang itu dengan menggunakan potongan bambu tadi. Dia memotong kelapa untuk jatuh ke air. Setelah kelapa jatuh ke air, dia lama menunggu di dalam kelapa itu, dan tidak lama setelah itu, alam terkejutnya, ternyata Buaya Siraragung telah memakan kelapa itu. Setelah dia merasa kelapa itu telah dimakan, dia keluar untuk membunuh Buaya Siraragung menggunakan potongan bambu kecil itu untuk melukai isi perut atau isi dalam dari Buaya Siraragung. Setelah itu Buaya Siraragung tewas, dan buaya itu keluar dari mulut Buaya Siraragung. Dan dia menyampaikan pesan lagi kepada orang Sulau untuk menyampaikan bahwasanya Buaya Siraragung yang telah membunuh Buaya Raja Pala Dulung telah dibunuhnya. Sampaikan pesannya kepada Buaya Pisang Mas yang ada di Kedurang. Dan laki-laki Sulau itu pulang menyampaikan pesan buaya itu bahwasanya Buaya Siraragung telah dibunuh. Sesampainya di Muara Tiga Sulau, laki-laki itu berteriak, "Hei kalian, yang ada buaya yang ada di sini keluar!" Setelah tidak lama itu, alang terkejutnya, buaya di sekitar sungai itu keluar, dan ada satu ekor buaya yang mendekati laki-laki itu dan langsung menerkam buaya itu dan dibawanya ke dalam kerajaan mereka. Sesampai di kerajaan, laki-laki itu dibawa ke dalam kerajaan karena bertemu pada Raja Buaya Pisang Mas itu, dan dia bercerita menyampaikan pesan dari buaya yang telah membunuh Buaya Siraragung bahwa Buaya Siraragung telah dibunuh olehnya dan tidak ada lagi yang bisa mengganggu mereka. Dan laki-laki itu
ke dalam air menemui rajanya. Setelah itu dia menceritakan apa yang dia ketahui yang terjadi di perbatasan di muara Sungai Musi. Bahwasanya buaya Siraragung telah dibunuh oleh buaya itu yang telah menyampaikan pesan kepadanya. Setelah dia menyampaikan pesan itu, dia dikasihkan kunyit oleh sang raja untuk hadiah atau untuk membalas terima kasih kepada laki-laki itu telah menyampaikan pesan itu. Tapi alangkah sayangnya laki-laki itu menolak rezekinya dan dia berkata, maaf raja, di tempat kami kunyit sudah banyak, tidak ada gunanya, di kebun saya sudah ada. Tapi raja itu tetap memaksakan bersikuku untuk laki-laki itu mengambil kunyit itu. Setelah itu laki-laki mengambil kunyit seujung tangan kecilnya untuk membawa pulang. Setelah itu buaya yang telah membawanya ke dalam air tadi menerengkamnya dan membawanya keluar ke atas permukaan dan menjaganya. Setelah sampai di permukaan, laki-laki itu langsung pulang ke rumahnya. Tapi sesampainya di rumah, alangkah terkejutnya laki-laki itu setelah melihat kunyit yang diambilnya yang kecil tadi berubah menjadi emas. Setelah itulah cerita ini bahwasanya dapat julukan buaya pisang emas itu karena laki-laki itu mendapatkan secuil emas dan buaya itu berwarna kuning atau emas. Dan itulah asal usul bahwasanya orang Palembang dan orang Kedurang itu tidak cocok, bermasalah. Sekian, terima kasih cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.